Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarajumihim wa ta'atufihim masalul jasadi idza staka minhu udhun tada'a lahu sairul jasadi bis sahari wal hum." Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi di antara mereka adalah ibarat satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga dan panas atau turut merasakan sakit. Hadis riwayat Muslim. Mungkin banyak di antara kita yang tidak lagi memperhatikan apa yang sedang terjadi di Palestina, khususnya di jalur Gaza, sampai dengan saat ini. Hari ini adalah hari hampir 1 tahun full umat Islam atau warga sipil di Gaza menghadapi genosida atau pembantaian massal yang dilakukan oleh penjajah Zionis Israel, dan belum ada tanda-tanda akan berhenti. Zionis Israel setiap hari dengan sengaja membombardir pemukiman penduduk, sarana pendidikan, pasar, masjid, kamp-kamp pengungsian, bahkan rumah sakit, sehingga mayoritas jatuh korban adalah anak-anak dan wanita-wanita Palestina yang tak berdaya. Menurut informasi Kementerian Kesehatan Palestina, hingga hari Kamis 26 September yang lalu, sebagaimana dikutip Al Jazeera, telah mencatat total korban tewas mencapai angka 41.495 jiwa dan korban luka-luka mencapai 96.006 jiwa, dan ini tentunya terus bertambah setiap harinya. Ini belum termasuk korban tewas yang masih terkubur di reruntuhan bangunan yang diperkirakan mencapai lebih dari 10.000 jiwa yang wafat akibat luka-luka, kelaparan, penyakit, dan hilang, diculik atau ditawan penjajah Zionis laknatullah alaih. Sementara itu, menurut perkiraan konservatif yang diterbitkan The Lancet Journal, salah satu jurnal medis terkemuka dunia asal Inggris, memperkirakan bahwa 186.000 warga Palestina bisa saja terbunuh di Gaza. Mengingat keterbatasan kemampuan Kementerian Kesehatan di Gaza setelah hampir semua rumah sakit dihancurkan dan lebih dari 1.150 dokter serta petugas medis terbunuh. The Lancet mengatakan bahwa dalam perang-perang lain yang terjadi baru-baru ini di penjuru dunia yang lain, kematian tidak langsung akibat perang, yakni kematian akibat penyakit, kelaparan, atau pengungsian, mencapai 3 kali hingga 15 kali lipat dari jumlah kematian akibat pemboman. Dari sisi kerusakan bangunan, menurut data dari TRT World, hingga bulan Agustus lalu, Zionis Israel telah membombardir lebih dari 63% bangunan dan pemukiman yang ada di Gaza. Ini sama dengan lebih dari 215.000 unit rumah telah rusak atau hancur. Tentu hal ini tidak boleh dibiarkan saja. Kita sebagai seorang muslim tidak boleh diam saja di saat saudara-saudara kita di Gaza sampai dengan saat ini dibantai dengan keji setiap harinya tanpa ampun. Saya mengikuti hampir setiap hari update berita di Gaza dan melihat rekaman video-video yang super mengerikan korban bombardir Zionis. Meskipun warga Gaza sedang berada di tenda-tenda dan kamp pengungsian atau di kawasan yang sebelumnya disebut sebagai zona aman. Tiap hari hingga saat ini penjajah Zionis masih terus melakukan pembantaian demi pembantaian. Sahabat YouTube yang berbahagia, perlu diketahui bahwa sebelum terjadinya genosida di Gaza ini, sebenarnya penindasan dan kebiadaban Zionis Israel terhadap warga Palestina terjadi tiap hari di wilayah tepi barat,
sejak puluhan tahun lalu, namun tidak pernah diberitakan oleh media-media mainstream dan menjadi sorotan dunia. Dan baru setahun terakhir ini mata dunia tertuju ke Palestina. Sebagai umat Islam, kita memiliki tanggung jawab khusus terhadap tanah suci di mana Masjidil Aqsa yang menjadi kiblat pertama umat Islam berada. Kita sebagai umat Islam memiliki kewajiban untuk mendukung dan membantu saudara-saudara kita di Palestina, mempertahankan hak-hak mereka yang telah dirampas dan dijajah sejak adanya deklarasi Balfour tahun 1917. Hingga kini penjajah Zionis laknatullah alaih telah menguasai sekitar 85% wilayah historis Palestina, menyisakan hanya sekitar 15% wilayah di tepi barat dan jalur Gaza bagi warga Palestina. Sungguh penjajahan yang biadab. Majelis Ulama Indonesia pada bulan November tahun lalu telah mengeluarkan fatwa, yakni fatwa nomor 83 tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina. Fatwa tersebut menyatakan bahwa wajib hukumnya bagi umat Islam membantu perjuangan kemerdekaan Palestina, termasuk lewat donasi, zakat, infak, atau sedekah. Dalam fatwa yang sama, Majelis Ulama Indonesia juga merekomendasikan umat Islam semaksimal mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Zionis Israel, serta produk dan produsen yang mendukung penjajahan negeri Palestina dan Zionisme. Sahabat yang budiman, Rasulullah SAW pernah bersabda, Allahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi, yang artinya Allah itu akan menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Untuk itu mari kita bersama-sama membantu saudara-saudara kita di Palestina dengan apapun yang kita bisa. Paling tidak ada 4 cara yang bisa kita tempuh, yakni yang pertama mendoakan. Rasulullah SAW bersabda, "Ad-du'a silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ard." Doa adalah senjata seorang mukmin dan tiang agama, serta cahaya langit dan bumi. Hadis riwayat Abu Ya'la. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "Laisa syai'un akrama 'alallahi ta'ala minad du'a." Tidak ada yang lebih utama di sisi Allah daripada doa. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Untuk itu sudah saatnya kita senantiasa mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Sisipkan doa kita untuk mereka di setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di setiap sujud terakhir dalam sholat-sholat kita. Mari kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, ketabahan dan pertolongan kepada saudara-saudara kita di Palestina untuk bisa terbebas dari penjajahan dan kebiadaban Zionis Israel yang sudah sangat melampaui batas. Yang kedua, gunakan kekuatan media sosial kita. Mari kita gunakan semua media sosial yang kita punya, baik itu Instagram, Facebook, X atau Twitter, TikTok, dan lain-lain, untuk menyuarakan cerita rakyat Palestina yang sedang menghadapi genosida ke seluruh penjuru dunia, agar dunia tahu di abad semodern ini masih terjadi penjajahan dan penindasan super kejam di jantungnya dunia, yakni di negeri Palestina. Kita bisa melihat dan mendapatkan semua data dan fakta kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Zionis Israel dari sumber-sumber media di Gaza yang valid dan terpercaya, melalui media sosial mereka yang secara rutin mengupdate berita terkini, baik di Gaza maupun di tepi barat. Sebarkan ke seluruh penjuru dunia betapa genosida di Gaza sungguh sangat biadab, melampaui batas dan melanggar semua hukum internasional. Mari kita gunakan kekuatan media sosial kita untuk membantu rakyat Palestina terbebas dari kekejian penjajah dan meraih kemerdekaan negeri Palestina. Cara yang ketiga adalah boikot
produk Zionis Israel dan yang terafiliasi dengannya. Dengan memboikot produk-produk yang terafiliasi ke Zionis Israel dan para pendukungnya, kita bisa melemahkan penjajah dari sisi ekonomi. Identifikasi semua produk dan boikot semua produk dari produsen yang setiap dolar keuntungannya mengalir ke Zionis Israel. Jika gerakan boikot ini diikuti oleh seluruh umat Islam dan seluruh manusia di dunia, kita akan memotong kekuatan penjajah dan para pendukungnya secara masif, sehingga mereka tidak bisa lagi membiayai perang dan membeli persenjataan untuk membantai warga Palestina secara membabi buta seperti yang terjadi setahun terakhir ini, yang hingga detik ini belum juga berhenti. Yang keempat adalah berdonasi. Jangan ragu untuk memberikan donasi terbaik kita untuk saudara-saudara kita di Palestina melalui organisasi kemanusiaan yang terpercaya, atau berdonasi langsung ke warga atau saudara-saudara di Gaza jika kita memiliki relasi dengan mereka yang berada di Gaza. Mereka tiap hari meminta pertolongan melalui DM Instagram dan lain-lain. Donasi kita akan sangat bermanfaat dan berharga bagi mereka untuk sekedar bertahan hidup. Karena mereka semua telah kehilangan papan, sandang, pangan, sumber penghasilan, bahkan anggota keluarga tercinta. Dan selama 12 bulan terakhir ini hidup di tenda-tenda pengungsian di bawah bayang-bayang pengeboman penjajah dan dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Saat ini ada sekitar 2 juta saudara kita di Gaza yang sedang menanti uluran tangan kita. Sahabat YouTube yang budiman, ini saja yang dapat saya sampaikan pada konten edisi kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa sedikit membuka mata dan mengetuk nurani kita untuk tetap peduli terhadap saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.